Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dengan NIM 2405136011 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2024. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas tentang macam-macam tipologi masyarakat dan contoh nyata program pendidikan masyarakat dalam mata kuliah metode pembelajaran dan penyuluhan masyarakat. Ayo teman-teman, di video ini kita akan mengupas macam-macam tipologi masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan masyarakat berdasarkan teori sosiologi dan pendidikan masyarakat, lengkap dengan contoh-contoh nyata di Indonesia. Tujuannya yaitu agar program pendidikan masyarakat lebih efektif dan sesuai kebutuhan sosial masing-masing kelompok. Mari kita simak ya teman-teman. Berikutnya yaitu ada teori dasar tipologis. Menurut teori tipologis sosial yang dikemukakan oleh para ahli seperti Talcott, Parsons, dan Max Weber, masyarakat dapat dibedakan berdasarkan struktur sosial, budaya, dan cara hidupnya. Dalam konteks pendidikan masyarakat, tipologis ini membantu mengenal karakteristik dan kebutuhan unik setiap kelompok agar program pendidikan bisa dirancang tepat sasaran. Selanjutnya ada macam-macam tipologi masyarakat dan sasaran program pendidikan masyarakat. 1. Masyarakat tradisional. 2. Masyarakat perkotaan. 3. Masyarakat petani dan nelayan. 4. Masyarakat marginal atau terpinggirkan. 5. Masyarakat urban middle class. Berikutnya di sini ada masyarakat tradisional. Menurut Parsons, masyarakat tradisional adalah kelompok pola hidupnya bersifat kolektif, mengutamakan adat dan nilai turun-temurun. Pendidikan masyarakat pada kelompok ini harus menghargai dan mengintegrasikan kearifan lokal agar tidak menghilangkan identitas budaya. Nah, di sini ada contoh nyatanya yaitu pelatihan tenun ulos doyo di Desa Muara Wahau, Kutai Kartanegara, mengajarkan teknik tenun tradisional dan motif budaya kepada perempuan sekaligus mempromosikan produk untuk memperdayakan ekonomi masyarakatnya. Selanjutnya ada video singkat contoh nyata tipologi masyarakat tradisional. Ayo kita simak teman-teman. Halo Sobat Ekspor, sudah pada tahu belum tentang tenun dari suku Dayak yang sangat mendunia? Nah, kalau belum pada tahu, jangan khawatir, kali ini kita akan membahas tentang kearifan tenun dari suku Dayak di Pulau Kalimantan. Stay tune! Tapi pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan tim Bicraftic atau Borneo Craftic. Di sini ada Cynthia Amanda dan Mudia. Ulap doyo merupakan jenis tenun ikat berbahan serat dari daun doyo. Nah, daun ini berasal dari tanaman sejenis pandan yang berserat kuat dan tumbuh secara liar di pedalaman Kalimantan, tepatnya di salah satu di wilayah Tanjung Izoy, Kutai Barat. Tenun ulap doyo diduga telah ada sejak berabad-abad silam, bahkan diduga usianya hampir sama dengan usia keberadaan kerajaan Hindu Kutai. Nah, adapun motif dalam kain ulap doyo yang terinspirasi dari flora dan fauna yang ada di tepian Sungai Mahakam atau terinspirasi dari tema peperangan antara manusia dengan naga. Menarik ya? Pada proses pembuatan tenun ulap doyo yang telah diwariskan secara turun-temurun melalui suatu proses yang sangat unik, kaum wanita Dayak Benuak
mulai menguasai proses pembuatan ini sejak usia belasan tahun secara spontan, tanpa melalui proses latihan. Mereka hanya menguasai teknik ini hanya dengan melihat prosesnya. Karena transfer keterampilan yang berlangsung secara unik ini, hampir dipastikan sulit menemukan orang yang menguasai teknik tenun Ulap Doyo di luar suku Dayak Benua. Kisah sejarahnya, Ulap Doyo menjadi lebih dari sekedar kain yang dibuat oleh tangan terampil, tetapi ia adalah jalinan kisah tentang kelangsungan hidup, kepercayaan, dan keindahan yang melekat dalam budaya Dayak. Ulap Doyo dalam bahasa Dayak dapat diterjemahkan sebagai kain dari hutan. Produk Ulap Doyo selain memiliki nilai budaya yang tinggi, juga memiliki potensi ekonomi yang sangat signifikan. Potensi ini mencangkup berbagai aspek yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Dayak dan wilayah sekitaran IKN. Ulap Doyo juga memiliki daya tarik tersendiri yang sangat besar di pasar internasional. Kualitas yang unik dan keindahan dari desainnya telah menarik perhatian konsumen dari berbagai negara. Hal ini dapat membuka peluang yang sangat besar untuk ekspor produk Ulap Doyo ke pasar luar negeri. Selain itu, Ulap Doyo dapat berperan dalam perkembangan industri kreatif di sekitaran ibu kota Nusantara. Berkolaborasi antara desainer, perajin, dan pemasaran dapat menghasilkan produk-produk yang sangat inovatif untuk menggabungkan tradisi Ulap Doyo dengan tren yang modern. Hal ini dapat membuka peluang untuk produk-produk yang lebih berharga dan jauh berkualitas tinggi. Masyarakat perkotaan. Weber menjelaskan bahwa masyarakat modern lebih bersifat individualistis dengan berbagai kebutuhan teknis dan inovasi. Pendidikan masyarakat di perkotaan menekankan penguasaan teknologi, keterampilan modern, dan kemampuan adaptasi. Itu ada contoh nyatanya seperti pelatihan pasar digital oleh Dinas Koperasi di UMKM Samarinda, mengajarkan cara membuat akun di platform e-commerce lokal, memfoto produk dengan baik, dan menangani pesanan online. Hasilnya ada lebih dari 60 pedagang mulai menjual produk melalui aplikasi dan mendapatkan pendapatan meningkat rata-rata 25% per bulan. Selanjutnya ada masyarakat petani dan nelayan. Dalam teori pembangunan sosial, kelompok ini termasuk masyarakat agraris dan pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan teknik produksi dan pengolahan sumber daya agar berkelanjutan. Yaitu di sini ada contoh nyatanya seperti pelatihan pengolahan ikan asin sehat di pantai Balikpapan Utara, yaitu menjelaskan cara mengelola ikan tanpa pengawet berbahaya dan membuat produk turunan agar bernilai tambah. Selanjutnya ada pelatihan pertanian padi organik dan irigasi efisien di Penajam Pasir Utara, yaitu mengajarkan teknik pembuatan pupuk organik dan sistem irigasi tetes untuk meningkatkan hasil panen. Mari teman-teman kita simak contoh videonya.
marginal atau terpinggirkan. Teori masyarakat sosial dan ketimpangan kelompok dari sosiologi menunjukkan bahwa masyarakat marginal mengalami keterbatasan akses dan hambatan sosial. Pendidikan masyarakat yang efektif harus fokus pada literasi dasar, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada contoh nyatanya, yaitu ada di Yogyakarta, yaitu Sekolah Gajah Wong di Yogyakarta yang menyediakan akses pendidikan usia dini dengan konsep pembelajaran yang bagus dan biaya sangat terjangkau bagi anak-anak di bantaran sungai. Yaitu programnya ini juga sering melibatkan bantuan dari pihak luar dan institusi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar ini. Selanjutnya yaitu masyarakat urban middle class. Menurut teori kelas sosial dari Weber, kelompok urban class menengah fokus pada nilai-nilai modern yang mendukung mobilitas sosial dan pengembangan usaha. Pendidikan masyarakat diarahkan pada pengembangan soft skill, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Yaitu ada contoh nyatanya yaitu kegiatan workshop, pelajaran mendalam, dan pembuatan konten digital yang diadakan oleh SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.